Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Sukabumi. Saya sendiri Tika Kartika dari SD Negeri Cimahi Jambe. Saya Rina Susilawati dari SDN Cibatu. Saya Agung Miranti Delima dari SMP Negeri 2 Kabupaten Sukabumi. Dengan fasilitator Ibu Marni Hartati dan Ibu PP Ibu Eva Purnati. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anggun. Sehat Bu Rin hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana sebaliknya, Bu Anggun? Alhamdulillah saya juga sehat jadinya. Gimana kegiatan-kegiatannya berjalan lancar Bu Rin? Alhamdulillah lancar sejauh ini, walaupun mulai masuk musim hujan, Bu, dan masuk banyak pekerjaan. Kalau untuk di lingkungan sekolah kita, anak-anak di saat hujan itu pasti berkurangnya sampai 70%. Seperti yang sekolah itu. paling hanya tinggal beberapa. Satu kelasnya dari 24 itu paling ada 6-7 kalau betul. hujan dari pagi. Gitu. Begitulah di kampung saya. Iya. Sama saya juga begitu ya. Oke, Bu Rin, hari ini Bu Rina akan melaksanakan coaching ya Bu Rin ya? Iya, Bu. Oke. Kita sama-sama tahu bahwa untuk mengadakan coaching ini adalah salah satunya agar kompetensi kita itu agar lebih baik lagi ya Bu ya, sebagai guru, sebagai pengajar gitu ya. Oke. Hari ini Ibu akan melaksanakan coaching, tapi mungkin saya hari ini juga minta izin juga ke Ibu karena hari ini saya akan melakukan supervisi dari coaching Ibu nanti. Dengan coachingnya siapa saya juga belum tahu. Nanti saya minta izin untuk bisa ikut hadir di coachingnya Ibu sebagai supervisor gitu Baik, ya Bu. Bu ya. Baik. Oke. Jadi gini Bu, pada saat proses coaching nanti saya akan mengamati percakapan Ibu atau obrolan Ibu apakah memang sudah sesuai dengan alur Tirta, karena kita sudah sama-sama mempelajari bahwa dalam supervisor coaching ini, dalam coaching ini tentunya kita agar lebih terarah, lebih terstruktur, yakni kita agar melakukan coachingnya itu sesuai dengan alur Tirta ya. Tirta itu sendiri kita sama-sama sudah mengetahui bahwa Tirta itu adalah sudah jelas tujuannya, kemudian identifikasi masalahnya juga kita tahu sama-sama, kemudian rencana aksinya juga kita harus tahu kapan deadline dilaksanakannya, kemudian tanggung jawabnya juga kita sebagai tanggung jawab itu apakah memang dilaksanakan sesuai apa yang kita inginkan, dan kita melaksanakannya secara sungguh-sungguh, konsisten, dan juga kita tetap berkomitmen untuk melaksanakan itu ya Bu ya. Yes, Nah, Bu. jadi nanti yang akan saya nilai salah satunya adalah apakah Ibu sebagai coach itu sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nantinya gitu ya. Kemudian apakah jawaban yang disampaikan coach juga memang sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan gitu ya. Kemudian jawaban-jawaban tersebut apakah memang bisa memunculkan solusi dari permasalahan tersebut gitu ya. Antara seharusnya memang yang baik itu solusinya itu memang hadir dari coach itu sendiri. Jadi kita sebagai coach atau Ibu sebagai coach itu adalah sebetulnya sebagai apa ya, pemberi penguatan kepada mereka yang dimana mereka itu membutuhkan rekan untuk berbagi, rekan untuk menguraikan masalahnya gitu ya Bu ya. Nah, jangan lupa juga nanti menyesuaikan dengan prinsip coaching yang sudah kita sama-sama pelajari. Yang pertama itu adalah tentang kemitraannya. Kemitraannya seperti apa, baik atau tidaknya gitu ya. Renggang atau memang berjarak gitu, ataukah memang sudah sangat hangat dan dekat gitu ya. Kemudian ada proses kreatif ya. Proses kreatif itu bagaimana cara memunculkan ide-ide kreatif, memunculkan gagasan-gagasan yang memang seharusnya itu dilaksanakan untuk menemukan solusi yang lebih baik. Kemudian memaksimalkan potensi coach. Jadi kita serahkan masalah tersebut, bukan berarti kita tidak mau tahu, tetapi kita menyerahkan seutuhnya pada coach yang memang coach itu sendiri kan biasanya mereka yang punya masalah ya, mereka biasanya sudah tahu nih kunci dari permasalahannya itu apa, solusinya itu apa gitu. Hanya kita tadi sebagai penguat saja ya Bu ya.
Nah, nanti ada rubrik penilaiannya. Jadi rubrik penilaiannya itu nanti akan tetap saya di sini juga saya sudah memiliki rubrik penilaiannya. Nanti apa saja yang akan dinilai, salah satunya tadi yang sudah saya sampaikan gitu ya Bu ya. Nah, sebelum nanti Ibu melaksanakan coaching, saya ingin tahu kira-kira kompetensi coaching apa sih yang ingin Ibu kembangkan ketika nanti melaksanakan coaching itu sendiri gitu. Dalam melaksanakan coaching itu ya sesuai alurnya itu di modul, saya akan mengembangkan kompetensi present sama pengajuan pertanyaan yang berbobot, juga sebagai pendengar yang aktif terhadap permasalahan apa yang dihadapi oleh coach, dan saya bisa menggali kompetensi yang ada pada coach tersebut. Berarti ada 3 ya? Iya. Ada 3 kompetensi, ada present atau kehadiran penuh, kemudian apa tadi? Menggali pertanyaan berbobot, pertanyaan yang berbobot, kemudian satu lagi mendengarkan aktif, mendengar aktif sebagai gitu ya. pendengar yang aktif. Dari 3 kompetensi itu memang kita bisa memunculkan solusi dari coaching itu sendiri ya Bu ya. Jadi di dalam coaching itu akan benar-benar berkualitas jika memang si coachingnya itu bisa menangkap apa yang kita sampaikan gitu. Apa yang mereka sampaikan juga kita bisa menangkapnya, nanti akan membuahkan hasil. Nah, salah satunya agar ada keterkaitan atau berkesinambungan antara obrolan dari coach dengan coach itu adalah salah satunya ya kita mengacu pada kompetensi ketiga tersebut ya Bu ya gitu. Nah, untuk kompetensi yang benar-benar ingin Ibu kembangkan, salah satunya misalnya ada nggak salah satunya atau memang semuanya ingin Ibu kembangkan gitu dari 3 kompetensi tersebut? Maunya ketiga-tiganya sih, tapi mungkin pada saat ini, pada nanti coaching yang akan saya lakukan, saya lebih ke membuat pertanyaan yang berbobot sama sebagai pendengar yang aktif, mendengar yang aktif. Jadi lebih spesifiknya itu pertanyaan pengajuan pertanyaan yang berbobot dan mendengar aktif gitu ya, mendengar aktif, sehingga nanti kita Ibu sebagai coach nanti bisa memunculkan solusi dari si coach itu tersebut. Jadi ya, oke. Dari kompetensi yang spesifik tersebut tentunya ada indikator keberhasilannya gitu Bu ya. Ada indikator ketercapaian. Sebelum keberhasilan tentunya harus ada yang dicapai dulu. Nah, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu tersebut apa? Dari misalnya mendengarkan aktif, indikatornya apa gitu. Kemudian dari mengajukan pertanyaan berbobot, indikator ketercapaiannya itu apa gitu ya. Dari sebagai pendengar yang aktif dan juga untuk pengajuan pertanyaan yang berbobot itu indikatornya ya satu, pengennya coach itu menghasilkan solusi, mendapatkan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi, seperti itu Bu. Jadi memang indikator utamanya itu adalah agar si coach itu menyadari bahwa solusinya itu sudah ada pada dirinya dan bisa dimunculkan gitu ya. Bisa dimunculkan sebagai nanti aksi nyata gitu ya Bu ya. Oke. Akan berjalan berapa lama kira-kira Bu untuk coachingnya? Kira-kira 15 sampai 20 menit lah. 15 sampai 20 menit ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya juga mohon izin nanti untuk bisa ikut hadir dalam coachingnya Ibu sebagai supervisor untuk menilai atau mengukur dengan rubrik penilaian seperti apa yang tadi sudah saya sampaikan. Kita di sini sama-sama belajar. Saya juga ingin meningkatkan kompetensi saya, begitu juga dengan Ibu. Kita sama-sama saling meningkatkan kompetensi. Kita jadikan bahwa coaching ini adalah sebagai lahan untuk mengembangkan kompetensi kita masing-masing. Jangan dijadikan sebuah tekanan, jangan dijadikan sebuah sebuah beban gitu, bahwa ini adalah memang kewajiban kita sebagai pendidik untuk mengembangkan potensi kita sebagai pelajar gitu ya. Oke, sampai ketemu nanti di coachingnya Ibu gitu ya. Nanti kita ketemu lagi setelah obrolan kita pra observasi ini. Nanti kita bertemu lagi pada saat pasca observasi, bagaimana hasil dari Ibu yang sudah Ibu laksanakan dengan coaching, apakah coachingnya berjalan baik ataukah tidak. Tentunya kita sama-sama berharap bahwa coachingnya akan berjalan dengan mulus dan solusinya bisa dapat dipecahkan, masalahnya bisa teruraikan, kemudian
sama-sama bisa saling apa ya, mendekatkan antara ibu dengan rekan coaching tersebut. Siap. Ya, Bu. Oke. Terima kasih banyak ya Bu ya, mohon maaf sama-sama, ya. Bu, tidak apa-apa. Sekali lagi saya mohon izin untuk mengikuti proses tesnya Ibu. Baik, Oke, terima kasih banyak ya Bu ya, selamat menjalankan doakan aktivitasnya. Ya, semoga siap. coachingnya sukses. Amin. Ya, terima kasih Bu ya. Iya, Assalamualaikum sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rin, Bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik-baik saja. Gimana sebaiknya Bu? Alhamdulillah baik. Gimana nih Bu? Gak biasanya nih Bu Tika nge-WA ke saya, ada apa? Ada yang mau dicurhat-curhat gitu? Iya nih Bu, alhamdulillah saya ini sedang merasa bingung nih Bu. Apakah Ibu ada waktu nih? Saya ingin waktunya sebentar untuk ngobrol bersama Ibu. Oh, boleh Bu Tika ngobrolin apa nih? Masalah apa? Ada masalah apa? Iya nih Bu, saya ini sedang merasa bingung ya, entah harus apa yang saya lakukan gitu. Saya ini sedang bingung terhadap salah satu siswa saya di sekolah, yaitu anaknya memang cukup aktif Bu, beda usia 1 tahun dari rekan-rekan biasanya, dan seharusnya anak itu di jenjang kelas 2 Bu ya. Tetapi mungkin itu keterlambatan orang tua menyekolahkannya, sehingga ada perasaan dari anak itu untuk mengejek, kemudian untuk saling sebut atau istilahnya membuli ya tanpa sadar dan teman-temannya. Jadi sehingga teman-temannya itu merasa apa ya, tidak nyaman gitu ketika anak tersebut mengata-ngatai, entah itu mengatai fisik atau mengatai orang tua itu ya Bu ya. Dan mungkin si anak itu merasa dirinya itu ya, saya ini karena usianya sudah besar ya, saya ini berada di bawahnya gitu. Oh, istilahnya jager gitu Bu ya, merasa paling tahu, merasa paling benar. Dan ketika saya panggil pun saya kasih tahu, mereka dia itu agak kurang nurut nih Bu. Biasanya kan anak kecil itu ketika dikasih tahu ada rasa takut nih, oh saya tidak akan melaksanakan seperti itu, melakukan seperti itu karena takut nih sama ibu gurunya, minimal sama ibu guru kan suka takut ya ketimbang sama orang tuanya di sekolah. Akan tetapi anak ini itu tidak ada rasa jerak gitu Bu, meskipun saya sudah beberapa kali memanggilnya. Dan kejadian itu terus berulang, kemudian ada laporan dari orang tua yang lain pun selalu temannya itu apa ya, diherian atau diejek sama si siswa tersebut. Nah saya ini sedang bingung permasalahan Jadi tentang yang si anak tersebut. jadi yang ingin Ibu obrolkan itu tentang sikap siswa ya, Iya. yang semena-mena sama temennya, Nah, iya. dan tidak mau menerima nasihat dari kita juga Iya. sebagai guru gitu ya Bu ya. Iya benar. Nah Bu Tika, dari obrolan kali ini nih kita nih, apa yang ingin Ibu dapatkan gitu dari percakapan yang saat ini kita lakukan? Nah, setidaknya setelah saya ngobrol sama Ibu nih ya Bu ya, saya ingin ada solusi atau sedikit ada kegundahan saya ini terobati dalam menghadapi siswa tersebut, karena pada dasarnya kan anak itu akan tumbuh menjadi karakter Bu ya. Kebiasaan jelek ketika kita tidak diberitahu atau ketika kita tidak memberikan pengarahan yang benar, lama-lama itu akan menjadi karakter yang buruk. Nah, nantinya takut saya itu si anak tersebut terus-terusan karena terbiasa, tidak hanya di sekolah, nanti di lingkungan rumahnya pun akan bertindak seperti itu. Betul. Itu ketakutan saya yang nantinya setelah ngobrol sama Ibu saya agak mendapat pencerahan seperti itu Bu, solusi. Nah kalau menurut Bu Tika nih dari kejadian siswa yang barusan itu nih ya, indikator siswa yang baik itu yang seperti apa sih Bu? Indikator siswa yang baik ya Bu ya, kalau menurut saya siswa yang baik itu mungkin aturan ya, aturan-aturan yang sudah ditetapkan di sekolah, atau mungkin keyakinan kelas nih. Kalau keyakinan kelas itu kan berasal dari argumen atau pendapat siswa-siswa itu, kemudian kita yakini sama-sama, kemudian kita tempel, dijadikan aturan yang untuk kita pahami. Nah itu mungkin siswa yang baik itu mentaati aturan atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Mungkin juga siswa yang baik itu saling menyayangi Bu ya. Kalau sama teman itu tidak saling ejek, saling menyayangi antar sesama temannya, kemudian saling menghormati ketika dengan kakak kelasnya. Mungkin seperti itu Bu ya.
menurut saya indikator dari siswa yang baik itu. Oh, seperti itu ya indikator siswa-siswi menurut Ibu. Kalau menurut Ibu nih ya, Ya. Melihat dari indikator yang tadi itu, kalau dipersentasekan, kalau di menurut Ibu nih keberhasilan siswa atau sikap, mulai dari sikap apa tingkah laku ini itu, siswa Ibu ada di level berapa sekarang? Kalau misalkan dari 1 sampai 10 aja gitu, ada di level berapa sekarang? Kalau menurut saya siswa tersebut ya Bu ya, level kebaikannya atau level sikap patuhnya itu mungkin sekarang ini masih pada level 5 Bu ya, karena memang pada dasarnya itu saling mengejek, kemudian memberikan pengaruh yang tidak baik terhadap temannya itu sendiri sih Bu, sehingga pembelajaran di kelas pun kadang tidak nyaman, kurang kondusif, karena memang ada faktor anak tersebut yang mempengaruhi teman-temannya sehingga terjadilah keributan, terjadilah ketidak kondusifan saat belajar, karena memang pada dasarnya anak ini memberikan pengaruh yang kurang baik seperti itu. Nah sekarang nih kira-kira nih ya Bu ya, apa yang bisa Ibu lakukan agar meningkat gitu, indikator siswanya itu meningkat ke yang lebih baik? Indikator siswa supaya meningkat dari level tersebut Bu ya. Mungkin saya itu ingin Bu ya, menyimpulkan atau mengingatkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, ataupun merevisi ya keyakinan kelas kita yang disepakati. Apakah anak tersebut ketika melakukan atau membuat keyakinan kelas tidak ada, saya kurang ingat ya pada waktu itu, mungkin pada dasarnya ketika membuat keyakinan ternyata anak tersebut tidak ikut, sehingga anak tersebut kurang patuh ya, tidak dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas tersebut. Mungkin itu yang pertama, merevisi keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, saya itu akan memanggil kembali mungkin Bu ya, memanggil kembali siswa tersebut, dan saya akan melakukan segitiga restitusi Bu ya, karena kita sudah belajar tentang segitiga restitusi, dan waktu kemarin itu saya belum menerapkan terhadap anak tersebut segitiga restitusi tersebut. Nah mungkin yang selanjutnya saya ingin memanggil orang tuanya Bu ya, karena kan ini tentang penanaman karakter, takutnya terjadi atas latar belakang kedua orang tuanya seperti apa. Mungkin seperti itu sih Bu. Oh baik Bu, ada orang yang misalnya di sekolah yang mau diajak kerjasama, guru BK atau guru siapa? Ada Ibu. Mungkin kalau Desi kan gak ada guru BK ya. Mungkin di sini saya akan melibatkan guru agama sih Bu ya. Nanti akan saya ajak kerjasama di situ, karena penanaman karakter ini juga tidak terlepas dari Bu, dipekerti pelajaran PAI tersebut. Nah mungkin di sini saya akan mengajak kolaborasi nih antara saya dengan guru mata pelajaran PAI, sehingga nantinya insya Allah lambat laun mungkin anak tersebut akan diberikan kesadaran mungkin ya, atau ilham atau pemahaman yang lebih terhadap sikapnya yang memang kurang baik tersebut. Berarti permasalahan ini baru ya, baru belum ya. Ibu belum melangkah satu hal pun gitu ya, belum ke orang tua siswanya atau melakukan segitiga restitusi juga belum. Adapun pernah memanggil itu tanpa melakukan segitiga restitusi. Udah ada pemanggilan. Ada pemanggilan. Luar biasa sekali Bu. Tadi saya udah mencatat nih langkah-langkah yang akan diambil oleh Ibu Tika ya. Yang pertama itu membuat kesepakatan kelas yang mungkin pada saat itu anak tersebut tidak ada. Ibu tidak ada, maka membuat kesepakatan kelas ulang lagi gitu, biar dia tahu apa yang sudah disepakati oleh kelas kita itu. Terus memanggil siswa tersebut dengan menerapkan segitiga restitusi itu ya. Kemudian juga akan ada pemanggilan orang tua, biar kita tahu apakah itu kebutuhan siswa di rumahnya yang kurang terpenuhi atau memang udah karakter mereka gitu. Makanya dan juga Ibu akan berkolaborasi dengan guru PAI biar tahu ya, biar penanaman budi pekertinya lebih mendalam. Dia lebih paham apakah emang dia itu di rumahnya ditanamkan nggak tentang budi pekertinya, suka sholat nggak atau ngaji atau apa itu, apakah orang tuanya acuh tak acuh, kita kan nggak tahu ya Bu ya. Super sekali Bu.
seperti itu. Mungkin karena kan kita itu penanaman karakter itu harus dimulai dari sejak dini Bu ya, karena ketika kita sejak dini insya Allah lambat laun siswa itu akan bisa memahami mana nih yang baik dan mana nih yang kurang baik terhadap dirinya, supaya nantinya tidak merugikan baik dirinya sendiri maupun terhadap teman-teman dan lingkungannya itu. Baik Bu, dari semua rencana yang udah Ibu rencanakan nih dalam pembentukan keyakinan kelas, restitusinya juga, pemanggilan orang tuanya juga, mau sejak kapan dan mau apa dulu yang dilaksanakannya gitu? Baik. Mungkin saya ini akan melaksanakan minggu ini Bu ya, karena memang pada dasarnya harus dilakukan secepatnya Secepatnya ya Bu, karena takutnya berlanjut lagi takutnya nanti ada laporan orang tua siswa lagi. Ketika sudah terdengar orang tua itu kan kita takut Bu ya terjadinya percekcokan terjadi sehingga menimbulkan akibat si sekolah, dampaknya ke sekolah tersebut. Karena ini merugikan orang lain juga ya di kelas ya. Iya benar Bu. Dan mungkin saya itu rencananya akan minggu ini. Kemudian yang akan saya lakukan itu yang pertama merevisi dulu Bu nih ya, merevisi kesepakatan kelas supaya bahwa dia itu tahu nih bahwa perilakunya tersebut itu kurang baik. Kemudian saya akan memanggilnya kembali Bu, sebelum ke orang tuanya saya memanggilnya kembali dengan menerapkan segitiga restitusi yang sudah dipelajari itu. Mudah-mudahan dengan pemanggilan anak tersebut, dengan menerapkan segitiga restitusi, ada perubahan lah sedikit demi sedikit atas perilaku yang kurang baik tersebut Bu. Baik Bu, jadi mau minggu-minggu ini ya Ibu akan melaksanakan pemanggilan itu mulai dari sesuai yang Ibu barusan ucapkan, dari mulai pembuatan revisi keyakinan kelas, pemanggilan siswa dengan menggunakan segitiga restitusi, dan juga ke orang tuanya. Kalaupun misalkan itu masih tidak berhasil nih, mau apa yang Ibu lakukan dan kriteria Ibu teh ketercapaiannya mau sampai level berapa gitu? Mungkin ketika apa yang saya rencanakan itu tidak berhasil Bu ya, saya akan menyerahkan kembali kepada orang tuanya mungkin Bu ya, berkolaborasi kembali dengan sepenuhnya dengan orang tua mungkin ya. Insya Allah ketika kita bekerja sama dengan orang tua, kita mendidiknya di sekolah, kemudian mengarahkannya pun di rumah orang tua ya, setidaknya ada perubahan lah sedikit sikapnya terhadap baik terhadap dirinya maupun terhadap lingkungannya. Dan saya inginkan siswa ini, saya kan tadi 5 nih Bu ya, saya ingin di level 8 lah istilahnya Bu, perubahan sikap terhadap siswa tersebut, terhadap teman-temannya, sehingga lebih kondusif gitu Bu ya. Enak kan ketika tidak ada yang mengganggu ketika pembelajaran, kemudian pembelajaran secara kondusif itu dan menghasilkan pembelajaran yang efektif ya. Dan juga tidak merugikan orang. Nah Bu, setelah kita ngobrol nih, apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita ini hari ini? Baik Bu, alhamdulillah nih setelah ngobrol bersama Ibu, kebingungan saya sedikit terobati Bu ya. Saya mendapatkan pencerahan atas permasalahan yang saya hadapi, kebingungan saya terhadap cara mengatasi kelakuan siswa saya, dan alhamdulillah mungkin saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu. Sama-sama. Karena dengan obrolan kita hari ini saya sedikit lega dan mendapatkan tindakan yang akan saya lakukan ke depannya seperti apa. Mungkin itu Bu ya. Iya Ibu Tika hebat sekali, super pokoknya. Terima kasih Ibu, baik Bu, saya menemani saya ngobrol hari sama-sama. Saya tunggu nanti kabar baiknya minggu-minggu ini ya, setelah apa yang Ibu lakukan dengan perubahan keyakinan kelas, restitusinya, apa nanti hasilnya, apakah sesuai dengan harapan yang Ibu inginkan atau tidaknya ya. Nanti baik, kita ngobrol-ngobrol lagi. Baik Bu, nanti saya akan konfirmasi lagi kepada Ibu, akan ngajak ngobrol lagi Ibu tentang perubahan sikap siswa saya yang mengalami perubahan atau tidak setelah obrolan kita hari ini, dan setelah rencana-rencana saya yang dilaksanakan tersebut berhasil atau tidak. Nanti saya akan hubungi itu lagi ya. Siap. Jangan bosan-bosan Bu ya. Siap Ibu. Terima kasih. Sama-sama Ibu, terima kasih kembali. Iya. Sampai di sini ya Bu. Ya Ibu, terima kasih banyak atas kita WA lagi aja dulu siap, gitu siap, ya. Siap, Via WA aja ya. Terima kasih Bu ya. Sama-sama Ibu Tika. Obrolan hari ini. Ya. Duluan Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Bu ya, hari ini
ini tuntas sudah coachingnya. Alhamdulillah udah Bu. Alhamdulillah. Saya tadi sudah minta izin kan untuk mengikuti coachingnya Ibu. Sebagai supervisor ingin melihat seperti apa coaching yang Ibu laksanakan bersama Iya, Bu. coaching yang tadi ya Ibu laksanakan ya. Bagaimana perasaannya Bu? Apa yang Ibu rasakan ketika tadi sebelum melaksanakan coaching dan setelah melaksanakan coaching atau selama melaksanakan coaching bersama coaching? Apa yang Ibu rasakan? Apa yang Ibu dapatkan gitu ketika pelaksanaan? Sebelumnya saya agak gimana ya, saya juga takutnya gitu. Takutnya saya tidak bisa sebagai pendengar yang baik, tidak bisa merespon apa masalah yang dikeluhkan oleh coaching, tidak bisa memberikan pertanyaan yang sesuai dengan apa yang diharapkan dari permasalahan tersebut tadi Bu. Itu sebelumnya, dan pada saat terjadi coaching ya alhamdulillah berjalan sesuai alurnya dan walaupun seperti yang diharapkan, walaupun masih ada keraguan tapi berusaha untuk kita mengajukan pertanyaan yang berbobot, kita mendengarkan yang baik dan present penuh gitunya, kita menghadapi masalah yang dihadapi oleh coaching tersebut. Setelah coaching alhamdulillah juga ternyata dengan keraguan di awal dan adanya usaha kita untuk berusaha lebih baik, ternyata ada hasil, ada solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching tersebut. Alhamdulillah terselesaikan gitu ya? Walaupun dengan apa udah sesuai alur tirtanya atau tidak, apakah udah berbobot atau enggaknya sesuai yang Ibu lihat tadi berjalan seperti itu. Alhamdulillah sih, ketika tadi saya juga melihat gitu ya, ada pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan, pertanyaan yang berbobot gitu ya. Jadi sehingga dari pertanyaan tersebut yang berbobot itu memunculkan gitu solusi dari yang coaching itu miliki hadir gitu ya. Mungkin asalnya tidak mau keluar atau bahasa kitanya ngumpet gitu ya. Tapi ketika tadi di coaching oleh Ibu, akhirnya si coaching sendiri menyadari bahwa solusinya itu dia sudah miliki dari sendiri, awal ya. Dan dia bisa mengutarakannya gitu ya. Jadi Ibu membantu coaching tersebut lebih menguraikan masalahnya gitu ya, lebih mudah untuk mengeluarkan asumsinya, mengeluarkan unek-uneknya gitu ya, akhirnya bisa dicapai solusi yang diinginkan gitu ya. Nah, terkait indikator yang tadi Ibu ingin capai gitu ya, selama proses coaching kan tadi ada beberapa indikator yang Ibu ingin Ibu tuju gitu ya, ingin Ibu capai. Itu ada beberapa indikator sebagai pemenuhan dari kompetensi tadi. Kompetensi yang ingin Ibu kembangkan itu kan tadi ada dua ya. Yang pertama itu present atau kehadiran penuh, dan yang kedua adalah pertanyaan yang berbobot. Iya, pertanyaan yang berbobot ya, pengajuan pertanyaan yang berbobot. Nah, kalau menurut Ibu yang Ibu lakukan selama coaching itu, Ibu sudah merasa tercapaikah tujuan dari indikatornya gitu? Indikatornya sudah tertuju ketika Ibu coaching ataukah belum? Yang Ibu rasakan gitu? Yang saya rasakan dari awal sampai akhir, walaupun dengan perasaannya ini udah sukses atau enggak, ini udah tercapai atau enggak dengan indikator yang saya ingin harapkan gitu, ingin harapan tercapai dalam coaching tadi yang sudah saya lakukan, saya rasa udah tercapai gitu, walaupun tidak 100% tapi semua itu udah tersampaikan gitu dalam presentnya, dalam pemberian pertanyaan berbobotnya, seperti itu Ibu. Ya, saya juga tadi mengikuti dari awal sampai akhir, sepemahaman dengan yang Ibu sampaikan. Kalau untuk saya sendiri, dengan adanya solusi dari coaching tersebut, sudah ada ketercapaian dari indikator yang ingin Ibu sampaikan. Tadi ketercapaiannya salah satunya adalah ingin memunculkan solusi dari coaching tersebut. Saya melihat gitu melalui kompetensi yang Ibu kembangkan tadi, kompetensi dari present dan juga pengajuan pertanyaan berbobot, akhirnya muncul itu solusinya gitu. Saya melihat itu. Jadi itu sudah cukup baik. Saya melihatnya sudah sangat baik dan memang
patut diberikan apresiasi yang baik gitu Bu ya, hasil coachingnya sudah Ibu lakukan. Bahkan saya juga melihat bahwa coaching sendiri merasa lega, merasa nyaman, merasa bahagia gitu, karena ternyata bisa mengeluarkannya unek-unek tersebut, kemudian bisa memperoleh solusinya juga, di permasalahannya jadi benar-benar terurai gitu dan jelas terstruktur gitu ya, karena sama-sama menjalankan coachingnya itu dengan alur yang jelas gitu ya. Nah, jadi yang sudah saya lakukan pada saat coaching tersebut, saya itu menyaksikan Ibu saat coaching itu adalah terlihat gitu bahwa alur tirtanya itu mengalir gitu, jadi jelas runut dari mulai pertama itu dari tujuan dari isi coaching itu apa, kemudian indikatornya seperti apa gitu ya, kemudian rencana aksinya juga sudah jelas apa yang harus dilakukan dan kapan akan dilaksanakan. Kemudian sebagai bentuk tanggung jawab dari coaching itu sendiri adalah si coach mau melaksanakannya secara konsisten, melaksanakannya dengan komitmen yang penuh, melaksanakannya dengan penuh kesadaran bahwa apa yang dilaksanakannya itu adalah akan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang tadi sudah dikomunikasikan dengan Ibu ya. Sungguh benar-benar luar biasa gitu ya. Tadi seperti yang saya katakan bahwa itu patut diapresiasi karena dengan coaching tersebut sudah merasa bahagia dan bisa menemukan solusi, berarti coaching Ibu alhamdulillah gitu ya. Kalau yang untuk yang saya lihat coaching Ibu alhamdulillah sudah berhasil gitu ya. Kemudian dari proses coaching itu saya berfokus pada percakapannya itu terlihat dari presence penuhnya Ibu, kehadiran Ibu dengan menatap fokus pada coaching, kemudian pikirannya tidak terbagi-bagi kemana-mana, kemudian jelas gitu ya, masalahnya itu jelas, ada masalahnya, ada solusinya juga gitu ya, itu jelas dan tidak terlalu kemana-mana, melebar kemana-mana. Apakah masalahnya jadi melebar kemana, melebar ke sini, ke sana, enggak. Jadi masalahnya itu memang tertuju pada satu masalah tersebut dan akhirnya solusinya pun jelas gitu, karena memang masalahnya terfokus pada satu titik gitu ya. Nah, di situ juga saya sudah mendengarkan bahwa saya melihat bahwa mendengarkan aktif dari saat proses coaching ini dilihat dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan, dari pertanyaan berbobot. Kemudian si coach pun bisa menjawabnya. Berarti di situ ada ketersambungan gitu, nyambung antara pertanyaan yang Ibu sampaikan dengan yang dijawab oleh coach itu sendiri. Jadi memang dari pertanyaan berbobot sudah terpenuhi, kemudian dari presentnya juga sudah terpenuhi. Menurut pengamatan saya juga memang mendengarkan aktifnya pun di situ sudah hadir sebetulnya gitu ya. Jadi memang Ibu melaksanakannya runut gitu, sesuai dengan alur tirta itu sudah baik ya. Nah, kalau ini memang sudah baik, tapi tentunya Ibu belum merasa puas kan ya? Masih jauh dari sempurna Bu. Belum merasa puas, dan mudah-mudahan Ibu pun ketika tidak merasa puas, Ibu makin terus menggali, Ibu makin terus tertantang untuk melakukan coaching berikutnya agar lebih meningkatkan kompetensi Ibu sebagai coach. Begitu juga bisa saling berbagi dan membantu rekan kita yang memiliki masalah gitu ya Bu ya. Nah, seandainya nanti Ibu melakukan coaching lagi, kira-kira kompetensi apa nih yang ingin Ibu capai, yang ingin Ibu kembangkan ketika nanti melakukan coaching berikutnya gitu Bu? Seperti yang tadi itu Bu, yang udah diobrolin ya, kan baru 2 tadi yang ingin saya kembangkan dalam coaching tersebut. Nanti berikutnya kalau ada coaching lagi, saya ingin ketiga-tiganya saya ingin dihadirkan di sana ya, walaupun dengan keterbatasan waktu, dengan keterbatasan kompetensi juga yang saya miliki tidak sebaik itu dan tidak kurangnya pemahaman tentang hal tersebut. Mungkin dari sekarang, dari hasil coaching tadi akan dijadikan pembelajaran dan motivasi untuk melakukan coaching berikutnya yang lebih baik, yang lebih kompeten, yang lebih bisa menggali kompetensi coachingnya juga, dan menghasilkan solusi-solusi yang terbaik gitu. Walaupun solusi tersebut bukan dari kita, tapi masih dari coach yang
memiliki masalah gitu ya, tapi setidaknya menggali dan belajar lebih baik lagi di mana present itu, bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot itu, dan bagaimana kita apa yang terakhir itu sebagai pendengar yang aktif itu, seperti itu Bu. Jadi memang karena mungkin keterbatasan waktu, keterbatasan wawasan, sehingga memang coaching tersebut, coaching yang sudah saya lakukan merasa emang masih jauh dari sempurna gitu. Jadi masih harus banyak belajar, banyak mencoba hal baru, dan mengapa tidak ingin sempurna gitu, ingin ketiga-tiganya saya kembangkan untuk kedepannya seperti itu Bu. Ya, percaya Bu, ketika tadi saya melakukan pengamatan selama menjadi supervisi pun saya menyaksikan bahwa ibu yang ingin dikembangkan itu hanya 2 kompetensi, tapi ketiga-tiganya itu sudah mulai hadir gitu ya Bu ya, sudah mulai hadir. Dan saya pun banyak belajar juga sebetulnya dari ibu ya, bukan berarti saya menjadi supervisor itu adalah segalanya lebih di atas ibu, tidak sama sekali gitu ya. Tetapi di sini saya dengan saya menjadi supervisor, banyak ilmu, banyak pengalaman yang saya dapatkan, begitupun dengan seolah-olah mensupervisori orang lain itu juga seolah saya pun sedang di supervisor gitu, karena saya pun sebetulnya merasa saya pun sedang dalam pengawasan gitu, karena saya juga di sini untuk meningkatkan kompetensi saya pribadi gitu ya. Banyak yang saya alami dapatkan dari pengalaman yang ibu lakukan yang barusan itu, terlihat dari percakapan atau ngobrolnya ibu antara dari coaching tersebut dengan begitu nyaman, santai. Jadi coach pun mengeluarkan unek-uneknya dengan tanpa beban gitu, dengan mengeluarkan segalanya tanpa beban, tanpa ada tekanan, jadi rileks gitu ya, sehingga kompetensi ibu kembangkan dan juga disambut oleh hal yang rileks tersebut, suasana yang rileks tersebut, akhirnya solusinya dapat gitu ya. Dan indikator pun ternyata akhirnya tercapai dengan hal tersebut gitu ya. Jadi memang salah satunya adalah bahwa kita juga harus nyaman ya, harus rileks gitu ya. Oke, baik, yang sudah ibu lakukan selama coaching itu sudah baik, namun tentunya akan ada poin-poin yang mungkin masih perlu diperbaiki. Begitu, itu pun bukan karena ibu kurang, tapi mungkin hanya butuh sedikit diasah lagi gitu ya. Apalagi mengenai alur tirta, meskipun ibu sudah melaksanakannya dengan terstruktur, tapi mungkin masih ada saja yang sedikit melenceng gitu ya. Termasuk juga itu juga sebagai bahan untuk pembelajaran juga untuk saya. Tetapi sejauh ini tirtanya sudah berjalan, dilaksanakan dengan baik, kemudian kompetensi yang ingin ibu kembangkan juga sudah baik, dan juga indikator keberhasilannya atau ketercapaiannya juga sudah digapai dengan baik. Nah, maka dari itu alhamdulillah untuk hari ini kita cukupkan saja ya. Coaching ibu alhamdulillah berjalan dengan baik. Saya ucapkan banyak terima kasih ya Bu ya. Sama-sama, karena ibu saya ngucapin terima kasih udah ngebimbing saya, udah ngasih sangat masukan ke saya. Terima kasih, pokoknya kita sama-sama belajar ya Bu ya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan coaching yang ingin ibu laksanakan nanti ke depannya dengan segala kompetensi yang ingin ibu kembangkan itu bisa tercapai dengan baik. Terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Ya, bukan ingin menggurui tapi kita sama-sama belajar. Iya. Ya. Terima kasih banyak Ibu. ya. Sampai Ya. ketemu lagi nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.